Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita akan mendiskusikan tentang proses pembiayaan atau alternatif pembiayaan aktivitas bisnis di Indonesia. Kalau kemarin kita sudah mendiskusikan tentang penjaminan, nah hari ini memang kita lebih melihat bagaimana para pelaku usaha untuk dapat memperluas atau memperkuat aktivitas bisnisnya dengan mendapatkan bantuan dana dari pihak-pihak yang memang memberikan atau memang memfokuskan aktivitas bisnisnya dalam pemberian pembiayaan tersebut. Mitra bisnis, kalau kita lihat bahwa seorang pelaku usaha itu bisa melakukan aktivitas usaha dengan berbagai cara. Cara pertama yang paling sederhana adalah mereka langsung berusaha sendiri pribadi. Pribadi seperti misalnya buka warung atau buka restoran. Jadi dia pribadi berusaha. Nah, lalu kemudian ada juga orang melakukan usaha dengan membangun institusi usahanya atau vehicle, ya, vehicle. Mereka bersama-sama lebih dari satu orang, mereka bersepakat untuk membangun satu partnership yang menjadi vehicle atau menjadi kendaraan berbisnis mereka. Nah, ini yang sebelumnya kita sebutkan aktivitas berusaha dalam bentuk partnership atau badan usaha, ya, yang bisa dalam bentuk Commanded Venous Cup atau CV yang kita sering disingkat dengan CV, atau juga dalam bentuk firma atau dalam bentuk maskap, ya, yang ya pada umumnya sih dalam bentuk partnership gitu. Nah, ini adalah satu badan usaha yang memang kurang lebih dia merupakan kumpulan dari para pelaku usaha tadi. Mereka bersekutu dari sisi modal dan juga peran, ya, untuk melakukan aktivitas bisnis dengan menggunakan gabungan mereka tadi. Walaupun kita katakan bahwa gabungan tadi belum melahirkan satu badan hukum yang baru. Jadi partnership atau badan usaha dalam bentuk firma atau CV atau partnership umumnya itu adalah merupakan satu badan usaha yang belum atau tidak menimbulkan satu entity atau manusia baru. Nah, dalam alternatif lain mereka bisa mendirikan satu badan usaha yang juga sudah menjadi satu manusia terpisah atau entity terpisah yang pada umumnya kita kenal dengan perseroan terbatas. Atau juga misalnya dalam bentuk yang lain, misalnya seperti koperasi, yayasan. Walaupun tidak komersial, tapi juga perkumpulan, dia bisa menjadi satu entity yang terpisah dari para aktivisnya. Mitra bisnis, ketika orang melakukan aktivitas bisnis, katakanlah kita coba secara khusus melihat pada pelaku bisnis yang berbisnis dengan menggunakan atau corporate entity yang bernama perseroan terbatas. Nah, kalau kita bicara tentang perseroan terbatas, berarti kan kita akan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, di sana kan kalau misalnya dalam ketentuan itu kan disebutkan bahwa pendirian satu PT yang akan digunakan sebagai kendaraan berbisnis atau vehicle berbisnis ini kan authorized capitalnya itu kan minimum 50 juta rupiah, itu authorized. Dan modal dasarnya 50 juta rupiah. Dan dari 50 juta itu minimum modal store 25% dari modal dasar tadi, berarti sekitar 12 juta 500 rupiah. Dan bahkan Kementerian Hukum dan HAM ini akan coba semakin mempermudah cara pendirian PT tadi, ya kan? Selain dari mereka sudah juga menunjukkan tingkat kemudahan dalam proses pendirian dengan menggunakan sistem online gitu. Juga saya dengar akan juga diupayakan proses pembentukan modal itu bahkan mungkin lebih kecil dari minimum atau 12,5 juta tadi. Artinya mitra bisnis bahwa satu perseroan terbatas ketika dia didirikan, maka dia lahir dengan satu modal dasar atau modal di store yang sangat minimum. Anda ambil satu contoh, kalau kita berbasis pada Undang-Undang 40 tahun 2007, bisa jadi dia lahir dengan modal hanya sekitar 12.500.000, walaupun ya
itu hanya berlaku secara umum, karena pada perusahaan-perusahaan tertentu tidak bisa seperti itu. Seperti perusahaan finance atau bank itu ada modal minimumnya. Kalau misalnya perusahaan pembiayaan, modal minimumnya itu 100 miliar gitu ya. Kalau koperasi dia 50 miliar. Tapi ini kita bicara tentang pengertian dari satu perseroan terbatas ketika dia melakukan satu aktivitas bisnis umum. Nah, ini memberikan satu gambaran bahwa jika perusahaan tadi dilahirkan dengan modal dasar 50 juta yang sudah di-store semua, berarti dia cuma punya modal 50 juta, tapi dia diberikan satu kesempatan untuk melakukan pekerjaan ya yang bernilai atau melakukan aktivitas bisnis yang bernilai 500 juta rupiah, maka dia membutuhkan sekitar 450 juta modal tambahan. Nah, bagaimana perseroan terbatas atau pelaku usaha tadi bisa mendapatkan atau bisa memperoleh 450 juta tambahan tadi? Maka alternatif pertama mungkin ya walaupun ini selalu menjadi langkah terakhir, mungkin mereka akan melakukan penambahan modal. Ya mungkin akan dilakukan perubahan kembali anggaran dasarnya dengan melakukan penambahan modal. Akan tetapi ada cara lain, dia melakukan satu upaya mencari sumber finance untuk proyek yang tadi, atau pada umumnya dikenal dengan project finance ya. Jadi financing the project, dia mencari, misalnya yang paling umum adalah dia mencari pinjaman ke bank. Kalau bank setuju nih, bank akan memberikan pinjaman dalam bentuk sejumlah uang yang dibutuhkan tadi untuk melakukan pembiayaan, untuk membiayai proyek yang sedang dia jalankan oleh pelaku usaha tadi, dengan tetap catatan bahwa tentunya ada mekanisme dari pemberian kredit seperti misalnya jaminan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan 5C ya, sebagai aktivitas bank yang harus dia lakukan dengan secara hati-hati. Nah, yang menjadi persoalan adalah apabila dia tidak bisa menemukan bank atau tidak ada bank yang membiayai, atau mungkin pembiayaan terhadap dia telah melewati batas maksimum pemberian kredit, maka dia harus mencari alternatif lain, ya, alternatif lain. Nah, disinilah hadir banyak alternatif. Pertama, dia bisa pinjam dari temannya. Ya, dia pinjam 450 juta dari temannya, atau dia bisa pinjam 450 juta itu dari orang yang bisnisnya minjamin duit gitu, ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat di sini sekarang, ya, ternyata selain bank ada satu aktivitas usaha jasa keuangan non bank. Ini yang kita kenal dengan perusahaan pembiayaan. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.